suci. Mulai lahir sampai meninggal disalib dan bangkit, dia masih suci. Itu satu. Kalau suci itu pasti Tuhan, karena Tuhan Maha Suci. Yang kedua, dia punya mukjizat yang sama, ya, kekuasaan dengan Tuhan. Orang lumpuh yang nggak bisa jalan bisa berjalan, ya. Orang buta bisa melihat, punya mata. Angin badai, segala alam semesta raya ini tunduk sama dia, ya. Badai lautan tunduk dengan suara dia. Lalu orang mati dibangkitkan, itu sudah Tuhan itu. Dia itu Tuhan, menunjukkan Tuhan. Bahkan kematian yang harusnya manusia itu nggak bisa hidup lagi, dia hidup lagi. Bahkan bangkit naik ke sorga, itulah dia Tuhan. Bahkan dia berkata, segala kuasa di langit dan di surga, di bumi dan di surga, sudah sama Tuhan Yesus ini. Jadi dia itu Tuhan. Bahkan dia bisa memerintah malaikat. Malaikat pun bisa diperintah sama dia. Jadi memang dia itu Tuhan. Gak ada orang yang bisa memerintah malaikat. Itulah kenapa dia layak disebut atau kita ikuti dan kita panggil dia Tuhan. Ya, karena nggak ada manusia seperti dia. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, silakan. Syariah. Syariah. Oh iya bang. Jadi malaikat juga sembah Tuhan Yesus gitu. Iya, jadi malaikat diperintah Yesus bang, bisa bang. Ya, bisa diperintah Yesus. Oh, jadi malaikat diperintahkan buat sembah Tuhan Yesus gitu. Iya, dia bisa bang. Yesus bisa memerintah malaikat, bisa. Dia bisa menyuruh malaikat. Oh gitu ya. Oh ya. Jadi manusia yang merintahin malaikat gitu bang. Oh iya, makanya dia Tuhan bang. Makanya kita sebut dia Tuhan. Wah. Mau tahu ayatnya bang? Makanya kita nyebut dia Tuhan ya. Mau tahu ayatnya? Kalau dia bisa memerintah malaikat. Mau tahu ayat? Coba bang, saya mau tahu itu ayatnya. Dicatat ya mana bang? itu? Ya. Bentar bang, saya tanya ini. Saya mau tanya di mana Yesus katakan dirinya Tuhan, dan di mana juga ayatnya jika semua malaikat nyembah dia gitu bang. Ya, jadi gini ya. Tadi kan saya bilang pada saat kelahiran ya itu malaikat di surga naik turun memuji dia, menyembah dia. Kamu baca di kitab Matius, ya. Malaikat surga pada saat Tuhan Yesus ada, dia tuh naik turun ke surga memuji dia. Ya. Artinya memuji itu menyembah. Ya, sama itu, memuji, menyembah sama. Ya. Jadi kalau kamu bertanya tadi Yesus menyebut Tuhan, oh itu ada, tapi kalian kan selalu nanti bertanya-tanya terus, ya. Di Yohanes 13 ayat 13 dia berkata, aku guru dan Tuhan. Dia sudah ngomong. Di Yohanes dan Tuhan. Di Yohanes itu bang, itu kan Yohanes itu bang, kemarin itu kalau nggak salah itu buatannya pada abad ke-10 ya. Jadi gini, jangan ngomong abad ya, yang nulis itu Tuhan Yesus. Jangan ngomong abad. Ya. Jadi Yohanes ini murid langsung Tuhan Yesus, nggak pakai abad-abad lagi. Hidup berbarengan sama Yesus, makan-makan bersama, bercanda bersama, ya artinya dekat sekali. Dia murid langsung. Jadi nggak abad ke-10. Kalau abad 10 sudah nggak ada Yohanes, udah metong sekian lama ya. Dia meninggal di abad pertama, sama seperti Tuhan Yesus meninggal di abad pertama. Ya, oke? Iya bang. Saya tambahin bang. Di Ibrani 1 ayat 6. Ibrani 1 ayat 6 ya. Sang Bapa menyuruh malaikat untuk menyembah Yesus ya. Baca Ibrani 1 ayat 6. Ibrani 1 Bapa sendiri yang menyuruh malaikat untuk menyembah Yesus. Ya. Bapak Ibrani 1 ayat 6. itu bang? Saya mau tanya dulu Bapak bapak. Bentar, saya bacakan Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Semua malaikat hamba, semua malaikat Allah harus menyembah dia gitu ya. Iya. Oh gitu. Jadi ini kan aku mau tanya juga, ini kan dari malaikat-malaikat yang lain kan, dari nabi-nabi yang lain kan, seperti Muhammad, seperti Musa, seperti Ilyas. Apakah dia layak disembah atau enggak? Karena kan dia juga punya mujizat kayak Nabi Muhammad gitu kan. Nggak pernah ada Nabi Sulaiman gitu kan. Sebentar teman-teman, sabar. Jadi gini ya, tak satu pun nabi-nabi itu minta disembah kecuali nabimu. Yang kau sebut tadi Elia dan sebagainya, coba tunjukkan ayatnya, dia minta disembah nggak boleh. Nabi-nabi yang benar tuh dia nggak boleh disembah, itu nabi yang benar. Cuman satu nabi dari Arab dia minta disembah, bahkan dia dianggap sebagai rob, itu cuma di agama Anda. Ya, kau perhatikan nabi-nabi yang lama nggak ada minta disembah, sembahlah aku, nggak ada. Yang minta disembah itu cuma dua, iblis dan nabimu. Saya ngomong apa adanya nih? Ya? Itu gila hormat namanya. Enggak
Gak gini bang, kan Nabi Sulaiman kan kemarin kan itu dia juga punya mujizat. Di mana ya kan? mana ayatnya dia Kenapa minta nggak disembah juga? Iya, mana minta disembah dia? Dia minta disembah nggak? Iya, terus dari kitab-kitab yang aku baca nggak ada yang namanya Tuhan minta disembah, tapi Siapa bilang? Nggak ada yang namanya Yesus minta disembah. Jadi Tapi gini ya, Tuhan jadi gini ya. Bang Sariel, minta ini disembah. tunggu bentar Pak Mbak Sapuden. Tadi kan ayat yang dikasih tadi udah jelas siapa yang perintah menyembah Yesus, betul? Iya, tapi itu dari ayat keberapa itu? Ya kan saya Ayat juga keberapa? punya Sudah dari jelas Bible. dari Ibrani 1 ayat 6. Nggak ada yang itu. Lah, Kok nggak ada? Nggak ada Bang? nggak ada yang meritain bilang Yesus itu harus disembah. Loh, itu Allah sendiri menyuruh perintah malaikat. Apa lagi? Satu-satu ngomong, jangan keroyok satu-satu. Nggak ada keroyok, nggak ada, kau turun dulu kau. Nggak ada monyong. Satu-satu anjing. Kalau ngomong satu-satu, jangan emang Apa? Siapa yang kau bilangin anjing? Saya biar saya turunkan Iya. dia. Sabar, Dia sudah Bang Revo. kepanasan, sudah Iya. jelas itu tadi ayat 1 Ibrani 1 ayat 6. Allah sendiri yang menyuruh perintah malaikat untuk menyembah Yesus. Artinya apa? Yesus itu adalah Tuhan. Dasar umat umi. Jadi kalau kamu dikasih ayat Ibrani 1:6, kau baca, jangan ngoceh-ngoceh. Kau baca dulu, Emang umi kok ya. Dibaca. persis si Nabi umi. Itu sudah perintah Allah, masih ngoceh-ngoceh kamu coba. Allah sudah memerintahkan, Tuhan itu sudah memerintahkan sembah Yesus. Malaikat-malaikat, kamu kok masih bantah ayat firman Tuhan gitu loh. Malaikat, ya. Selamat pagi. Ya, pagi Bang Hasan. Bang, saya mau tanya Bang, tadi kan berkata nih di dalam Lukas 2 nomor 11, sebab Ya. hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Nah, malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira yang lahir Tuhan atau manusia, Bang? Yang lahir manusia, lahir itu kan manusia, Bang. Gimana sih, Bang? Tuhan itu apa sih, Bang? Gelar Tuhan tidak, Bang? Iya, kalau gelar Tuhan, makanya Tuhan nggak lahir, Oh, Bang. gelar Tuhan. Yang Oke. lahir itu Yesusnya, bukan Tuhannya. Oke, Yesusnya berarti yang bergelar lahir. Tuhannya, Bang ya? Bergelar Tuhan. Oke, saya mau tanya dulu, Bang. Itu loh. Di dalam Lukas 22:43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan Yes. kepadanya. Yes. Pertanyaan betul. saya, Ya. siapakah yang diberi kekuatan, yang bergelar Tuhan atau tidak, Bang? Manusianya Yesus yang diberi kekuatan. Bergelar Tuhan tidak, Bang? Loh, bergelar, tapi kan dia manusia, Bang. Iya, yang diberi kekuatan Apa sih gelar? Tuhan tidak, Bang? Gelar itu apa sih, Bang? Gelar, Bang? Pertanyaan saya, yang diberi Loh, supaya Anda kekuatan yang cerdas. bergelar Gini Tuhan, ya. iya atau tidak? Saya ajari gini, Tuhan Yesus. Kan ada kata Pertanyaan Tuhan. saya, yang diberi kekuatan, yang diberi gelar Tuhan, iya atau tidak? Yesusnya yang diberi kekuatan, bukan Tuhan. Tidak. Pertanyaan saya, Tidak, yang tidak. diberi kekuatan, Hasan, kenapa bergelar kamu maksa? Tuhan. Sudah dijelaskan. Kamu ingin bertanya, kenapa kamu yang memaksakan? Saya Kamu jawab yang tidak. susah banget menerima. Kelly, sebentar sabar. Yang tidak, enggak, saya jawab tidak, sudah. Saya jawab tidak. Ya. Kenapa? Saya jawab tidak, ya. Pertanyaan saya, Ya. yang diberi kekuatan oleh malaikat, yang bergelar Tuhan, iya atau tidak? Oh iya, yang bergelar Tuhan, dia kan bergelar Tuhan, iya betul. Berarti yang diberi kekuatan Tuhan, benar? Loh, kan menyimpulkan sendiri, saya nggak ngomong gitu. Bukan, kenapa Kan ada, iya, yang bergelar Tuhan, yang kan enggak? bergelar Tuhan kan jelas. Iya, yang bergelar Tuhan. Namanya kekuatan. Kalau naik Makanya, Kalau tak mau tahu. Hasan, gini ya. Gini, sebentar, teman-teman. Kan nama Tuhan Yesus, ajari Anda. Tuhan Yesus. Yang manusia Tuhan apa Yesus? Tuhan Yesus. manusianya Yesus. Nah, Tuhan itu berarti bukan ya? Iya, Apakah manusianya Tuhan tidak. kelemahan? Apakah Tuhan Manusia kelemahan? Tuhan Iya, tidak. sebentar saya tanya Anda. Apakah Tuhan mengalami kelemahan? Lu jangan ketawa, iblis Anda yang ketawa. Teman-teman, itu iblis. Kita kasih Hasannya ya. Tuhan di Kasih saya. Hasannya. Ini yang ketawa iblisnya. Jadi Tuhan. Hasan, kamu itu dijelaskan. Sudah, dia nggak akan terima. Ketahuan Selamat siang. Ada iblisnya teman-teman. Kita harus Iya. dia ada. Ya, otaknya sudah ke doktrin. Iya, Ke doktrin. Selamat siang, Bang. Iya, Manjur. Susah. Ya. Ya, Abang kan mengatakan gelar di sini. Kalau pertanyaan Ya, saya, Bang, gelar. manusianya itu Tuhan bukan, Bang? Manusia, Bang. Oh, berarti Gelarnya bukan Tuhan. Tuhan di situ, Bang. Contoh gini, Bang ya. Abang insinyur siapa? Codet. Itu yang manusia insinyur apa codetnya, Bang? Jodet. Enggak, Tak maksud pakai saya, gelar Bang. enggak. Berarti enggak Nah,
Nggak ada fungsinya sama kemanusiaannya berarti bang. Siapa Ya? bilang nggak ada fungsinya? Kalau nggak ada Kan yang fungsinya gelarnya dia, aja yang Tuhan bang. loh, tetap kan dia tuh manusia tetap bergelar Tuhan. Maka saya bilang, Iya ketuhanan bang, Yesus karena aku itu, sudah tanya sebentar. tadi. Ketuhanan Yesus itu salah satunya dari mujizat bang. Adakah Jangan nabimu di-mute, yang bisa? Bang. Enggak. Itu kan Adakah kita, Bang. adakah nabimu yang bisa mujizat bang? Kalau Tuhan Yesus Gak bisa perlu, mujizat kamu bang. jawab dulu, gak perlu lari bang. Di situ saya bertanya juga Saya bang. buktikan Dari dia tadi. itu Tuhan bang. Saya buktikan dia itu Tuhan. Ya Gitu makanya loh. bang saya tanya, Mujizat. kemanusiaannya Yesus itu Tuhan bukan bang? Pisahkan bang. Manusia dengan Tuhan itu pisahkan. Ya Nah, itu apa benar, fungsinya Bang. kalau begitu kemanusiaannya Dia itu bang? Kalau manusia. bukan Tuhan Dia kemanusiaannya itu bang? manusia. Kenapa disebut Tuhan? Karena dia sebagai juru selamat bang. Dia sebagai juru selamat makanya bergelar Tuhan. Dengan apa? Dia bisa bermukjizat. Kematian Iya tidak bisa bang, bukan mengalahkan. dia saja Itu yang bisa Tuhan. bermukjizat bang. Musa Mana bermukjizat. tunjukkan. Mana nabimu Musa bermukjizat? bermukjizat Tolong. membelah lautan. Oh enggak. Kalau Muhammad Musa, mana? enggak sebentar. Kalau Musa itu minta sama Allah dulu melalui tongkatnya. Dia minta sama Allah. Ya, jangan kau sama-samakan dengan Yesus. Yesus nggak pernah minta sama Allah langsung dia bermukjizat, nggak pakai minta-minta. Ya, mana makanya sekarang Nabi seperti Yesus mana coba tunjukkan. Mukjizat itu harus berdoa dulu, minta sama Bapa di surga. Mana coba? Kalau Tuhan Yesus enggak, karena dia itu Tuhan gitu loh. Ya, bedakan, jangan samakan Musa, nabi-nabi yang lain. Mana? Dia kalau bermukjizat minta dulu sama Tuhan, minta izin, minta kekuatan. Kalau Yesus nggak pernah minta. Ya, orang lumpuh datang, dia langsung sembuhkan. Orang buta dia datang langsung sembuhkan. Nggak pakai minta sama Tuhan, karena dia sudah Tuhan. Paham ya? Iya, jangan diturunkan lah bang. Enggak. Gimana sih Makanya bang? saya tanya, mana nabimu bermukjizat? Ya, mana nabimu codet bermukjizat? Tunjukkan sama saya. Apa mukjizat nabimu? Coba. Ayo, kamu jawab itu Ayo, dulu saya ayo. ya. Kalau Supaya saya ditanya- terangkan tentang Tuhan. Coba Kalau jawab. ditanya menjawablah, karena kalau kau bertanya kami menjawab. Sekarang kalau Ya. ditanya menjawablah. Ya, mana? Sekarang mukjizat Mujizat nabimu. Nabi Muhammad Quran bang. Iya. Mujizatnya Nabi Mana, Muhammad Quran bang. Quran bang. Apa Quran itu? Saya juga bisa bikin Quran. Gimana sih kalau cuma Coba mukjizat? kamu bikin, Ketawa kita lihat, lagi. kamu bikin, coba kita lihat kamu bikin, Bisa, silakan. saya punya. Kita Qurutul Uyun punya saya itu Qurutul Uyun. Loh kok ketawa? Lucu ya Qurutul bang. Uyun. Islam Qurutul Uyun itu. ini. Astaga. Loh bang Qurutul Sair, Uyun tuh berarti nabi loh itu. Dia tuh yang Bang nulis Majus. Qurutul Uyun nabi itu. Ya. bang Majus, bang Sair berdarah aja bikin hadis kok. Ada. Nah, iya, nabi dia itu. Saya aja yang males bikin gitu loh. Saya males bikin masalahnya. Ya, tapi teman-teman banyak bikin hadis sudah. Nabi mereka. Pak Injil, shalom Pak. Selamat pagi Pak Injil TV. Ya, salam. Halo Penjil. Pak Hos, salam teman-teman. Salam, Mbak Manda, salam. Ya. Ayo coba nabimu apa mujizatnya? Satu aja gitu loh. Kok Quran. Percetakan itu banyak itu percetakan. Masa mereka nabi? Percetakan tuh. Kalau cuma bikin buku. Hah? Gini Bang, Mereka nabi Bang gitu. Majus. Bang Majus, gini Bang. Iya, kita iya. ikutin aja mereka. Mereka maunya kita tuh berkata Yesus manusia. Ya udahlah, oke lah. Yesus manusia. Nah sekarang untuk membantah Yesus manusia, silakan baca Wahyu 22 ayat 16. Nggak ada manusia atau nabi yang gelar nabi yang paling dirahmati Allah itu bisa bisa Memerintah malaikat. memutus malaikat. Iya. Nggak ada kau salto mau jungkir balik, kepalamu dibawa, kakimu nggak ada itu. Just Jesus. Oke, kamu ikuti saya bang ya. Kamu ikuti saya bang ya. Bisa? Apa Masalahnya mujizatnya? gini, Mujizatnya Itu apa? 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 Bersalawat. masalahnya gini, ketika mereka dijelaskan, mereka nggak mau dengar. Oke, sekarang Kalau saya dengar, tanya. tinggal Pertanyaan saya bang. dijelaskan. Pertanyaan saya bang, kan kamu mengikuti saya Mujizat bang. Mujizat Anda apa mujizat? Mujizat Aduh, nabimu. kok ketakutan tadi katanya mau ngikutin saya katanya. Nah, mujizat nabimu. Maka saya Begini, tunjukkan. codet. Oke, Ntar Bang Majus. Codet. Stop, codet. Ntar connect lagi ya, codet. Saya bilang ya, kau bilang Yesus manusia. Kau tidak mengakui ketuhanan Yesus. Ya, Yesus lapar lah, Yesus mati lah, apa segala macam. Sekarang saya tanya, ada nggak kriteria manusia yang bisa mengutus malaikat? Saya pengen tahu, ada nggak? Hah? Ya, yang bisa mengutus malaikat itu siapa sih? Ya, kalau di dalam Quranmu pasti hanya Allah yang Iya. bisa ya. Hanya Allah ya. Jadi kau dengar baik-baik itu. Pecahkan dulu itu. Oke? Bang Antoni, selamat pagi Bang. Izin saya tambahkan tadi ya yang sudah disampaikan oleh sahabat kita Majus. Ada 3
527 akun yang beserta dengan kemanusiaannya di Rom ini. Dengarkan ini uji 5 Ajinomoto, Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Siapakah firman yang menjadi manusia? Yesus Kristus. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan yang telah diberikan kepadanya. Siapa yang memberikan? Allah Bapa, Elohim Yahweh. Di dalam kemanusiaan Yesus saya yang duinatur, kemanusiaan seutuhnya dan sepenuhnya, bersama-sama dengan keilahiannya, Yohanes 1 ayat 1 dan 3. Ada gelar disematkan kepada Yesus saya, Tuhan, Raja Damai, Tuhan di atas segala Tuhan, Juru Selamat, Sang Mesias. Gelar kepenguasaan atas alam semesta, surga, dan bumi. Matius 28 ayat 17. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Itulah Yesus saya. Nah, gelar horizontal di muka bumi ini disematkan kepada Yesus saya adalah guru panggilan murid-muridnya, sahabat terbaik, sahabat sejati. Boleh kami mengatakan itu kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Di mana ada Yesus Kristus mendeklarasikan dirinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Wahyu 1 ayat 8. Apa katanya firman Tuhan? Aku merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Semoga Ujilim Ajinomoto tidak gagal paham. Sudah disampaikan, saya dan teman-teman saling melengkapi di sini tadi. Pak Majus sudah menyampaikan dengan baik. Tetapi Ujilim Ajinomoto gagal berpikir sebab kalian selalu dibohongi dan didustai. Bolehkah Ujilim Ajinomoto mengatakan kepada Begundal Mamato bahwa dia adalah sahabat terbaiknya? Akan masuk kantor polisi. Namun mereka sadar bahwasanya Begundal Mamato dan Ujilim Ajinomoto sama kok, sama-sama manusia, bukan malaikatnya Ujilim Ajinomoto si Begundal Mamato tuh. Begitu tentang gelar tadi. Kita hanya saling melengkapi ya. Sorry ya Majlis ya, kita melengkapi saja tadi karena kamu sudah sangat sabar kawan tuh. Ya, defensif tapi mereka masih nakal. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke, Pak Majus. Lanjut Pak Majus. Begundal Mamato memang. Benar Bang reporter, seperti kata Opung ya, bahwasanya Islam itu gagal paham. Mereka tidak mengerti arti bahasa Indonesia. Makanya mereka arti kata Tuhan aja nggak ngerti. Benar-benar. Jadi gini Bu Kelly, tolong dibukain Yohanes 14 ayat 9. Pertanyaan Yohanes yang paling 14. banyak ayat 9. Pertanyaan mereka banyak. Kapan Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Ya. 14 ayat 9 saya bacakan ya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi jelas ya, Yesus yang berkata sendiri. Siapa yang melihat aku, siapa yang melihat Yesus, dia telah melihat Bapa. Ya kan? Sekarang saya mau tanya otakmu, Muslim ya. Masuk nggak dia kalau nih? Yesus berkata nih, akulah dia. Siapa yang melihat aku, berarti dia melihat dia. Apakah itu tidak sama dengan dia menyatakan dirinya sebagai Allah? Coba. Saya mau lihat otaknya ada nggak mereka nih. Penuh Bang. Ini penuh kembali. Bang Sultan. Iya. Siapa yang melihat Bapa, dia telah melihat aku. Ini sama aja kan? Berarti Allah itu Bapa, Yesus itu Bapa kan? Woi. Ya betul lah. Karena Bapa itu adalah Allah.
sekarang ayat itu berkata, framing mereka ya, mana Yesus berkata sembahlah aku? Iya, dia tidak secara langsung mengatakan sembahlah aku, tetapi dia bernarasi bahwa dia adalah Bapa. Ya sewajarnya manusia harus menyembah sang Bapa itu, nyembah dia dong. Bener gak? Buru. Ambil mata nanti ya. Ya Bang, silakan lagi. Bocor Pak Majus. Kalau enggak saya turun di bawah aja biar ada tempat untuk Uclim ya. Soalnya masih banyak peminta. Clara Tadi aja, ada. Clara masih belum siap, masih belum. Oh, shalom Kak Clara. Ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan di bawah nih yang lucu nih. Apakah Yesus disalib itu di kayu atau di besi? Nah ini salah satu bukti bahwa mereka tolol ya. Kenapa saya bilang begitu? Tangannya Yesus dipaku, bisa nggak besi dipaku? Emang tablet mereka ini? Tablet. Ini ada tamu kita Bang Revolver. Nero, selamat pagi. Nero, selamat pagi. Oh, selamat pagi. Suaranya bisa keras dikit. Belum. Oh, shalom. Cuma nyimak saja. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Turun. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya Kristen. Izin kali ya, mungkin Ucilem Ajinomoto agak ragu-ragu, was-was kalau ada akun ini di sini ada Injil TV, ada Majus ya, bisa nanti dibaca mereka. Oh ini apa kita sapa dulu. Anap, selamat pagi kawan. Anap monitor. Anap. Selamat pagi abangku. Oke, terima kasih. Islam, Kristen kawan. Maaf izin. Islam. Oke, terima kasih. Boleh kita diskusi baik-baik saja kawan? Itu yang saya harapkan, Oke, terima diskusinya kasih. worth it kok. Oke, terima kasih. Kita akan menghormati Anda ketika Anda bisa menjadi narasumber dari pihak Islam. Tapi kalau boleh kita kan data by data, karena kami sudah terbiasa untuk data by data ya. Namun ketika pertanyaan itu nanti tidak boleh Anda jawab, bolehkah aku merendahkan hati untuk kamu, sahabatku? Katakan, aku belum bisa ke sana. Biar kita enak, nanti kami mengejar kamu. Oke, boleh ya? Kita sepakat ya? Deal to deal ya? Anaf ya? Ya, sepakat. Oke, terima kasih. Silakan, atau dimulai dari siapa nih kali? Mulai dari mereka lah. Ini ada Injil TV, ada Majus. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan kak? Silakan. Anaf, Saya menyikapi tadi, kenapa saya diturunkan? di Anda tidak bersuara Bang. Ya, tinggalkan masa lalu. Anaf, tinggalkan masa lalu. Tadi, sekarang masuk kita to the point saja. Silakan. Silakan, nggak usah Saya cepat. Silakan. menyambung tadi pertanyaan tadi, belum saya dapat jawaban yang signifikan. Jadi minta dijelaskan lagi. Diulangi, tolong diulangi karena kita baru masuk kawan. Tolong diulangi. Injil TV, monitor, Injil. Silakan. Apa tadi pertanyaannya? Silakan. Mengenai tadi pertanyaan saya, Ya, apa pertanyaanmu Anaf? Silahkan dijelaskan kembali. ya mengenai Tuhan Yesus mengharamkan babi tadi. Toh, Di mana datanya? Kan dari tadi kita minta datanya di mana Yesus mengharamkan babi. Silakan kasih tunjuk di ayat mana dikatakan. Silakan. Ya, saya akan coba buka di Perjanjian Lama ya dulu ya. Yesus belum ada perjanjian lama, monyong. Apakah di perjanjian lama Yesus sudah lahir? Tolong anu bang, bahasa agak halus lah. Baik Bang Anaf. Cuman pertanyaan Silakan. itu Nggak apa-apa. nggak sesuai, Nggak apa-apa. coy. Nggak apa-apa. Santai segala. Silakan Om. Kan awam dia. Nggak apa-apa. Oke, saya menghormati itu. Oke, nggak apa-apa. Jadi begini teman ya. Di dalam perjanjian lama ada memang makanan yang diharamkan. Tetapi ketika sang firman itu turun, hadir, lahir ke bumi, semuanya sudah digenapi. Semuanya bisa kita makan. Yang haram itu, yang
tidak baik untuk pengikut Yesus orang Kristen adalah yang keluar dari mulut kita. Itu saja. Dengan kata-kata yang tidak baik dan buruk, yang bertentangan dengan ketetapan peraturan hukum sebagai firman dari Allah. Sesederhana itu untuk menjawabnya ya. Jadi Yesus tidak ada mengharamkan dan menghalalkan lagi. Tidak ada. Halal haram untuk makanan tidak ada lagi. Makanan apapun bisa dimakan, kecuali yang keluar dari mulut menjadi sebuah pertentangan ataupun pembatalan atas ketetapan peraturan hukum dan firman Allah. Sesederhana itu, Anaf. Ada mungkin pertanyaan lain? Silakan. Masih di situ, Bang. Masih di situ. Masih di situ. Kalau Kalau di situ perjanjian lama, bagian dari itu Bang Anap, Anda udah dijelaskan apa Anda paham apa yang maksud? Tunggu Bang Anap, saya tanya kembali Anda. Apakah Anda paham? Tunggu dulu, diam. Apakah Anda paham yang dijelaskan Opung tadi? masih berputar bagi saya. Kok masih berputar? Kamu ini nggak jelas. Silakan turun. Sudah dijelaskan begitu jelas, masa otakmu nggak nyambung? Kalian kalau dilembut-lembutin makin jadi. Ya begitulah mereka. Saya tambahkan ya, tappingan di bawah ya. Yesus punya bapak, mana kartu keluarganya? Sekarang saya tanya, Muhammad adalah kekasih Allah. Kapan mereka jadian? Ewi Nuciha. Apa mereka jadian, doi? Ewi Nuciha, selamat pagi. Ewi Nuciha, selamat pagi menjelang siang. Oke, baik, saya turunkan ya, Bang. Tolong ya, kalau yang naik itu kalau dijelaskan kalian dengerin yang benar-benar. Jangan kalian framing sesuka hati kalian. Silakan. Sahrial, Anda tadi telah naik. Ada lagi yang... Halo, selamat siang. Iya, tadi kan Anda sudah naik. Ada lagi yang ingin Anda tanyakan? Ya, saya ini dalam pikiran saya masih ada yang belum kejawab ini. Apa itu, Bang? Tapi tolong didengar dulu ya, baru dijawab karena pusing juga sih dengarnya kalau banyak jawaban juga kan. Kalau bisa satu-satu gitu kan, biar jelas. Iya, kalau dijelaskan Anda bisa terimakah? Kita tanya dulu. Ya. Intinya gini, agamaku, agamamu. Oh, itu bohong, Bang. Itu nggak ada. Itu bohong, Bang. An-Anfal 12 itu, Bang. Kalau Anda ngomong. Oke, gini. Pertanyaan aku gini ya pertanyaan aku. Kenapa patung Yesus itu disembah? Kan? Tidak ada yang nyembah patung, Bang. Tidak ada yang nyembah patung, Bang. Enggak ada yang nyembah patung. Tidak ada. Itu kenapa disalib gitu? Silakan. Saya jawab ya. Itu aja pertanyaanku. Kenapa disalib terus kita sembah itu? Oke, terima kasih ya. Ya. Mute kawan, mute ya. Saya nggak mau ya, karena ini kartu ya. Katakan kepada saya siapa orangnya yang menyembah patung, saya keluar dari Kristen. Tapi kalau kau katakan kami mengenang di dalam gambar patung itu, di dalam salib itu ada Yesus saya yang menyelamatkan saya dari dosa untuk menebus dosa-dosa saya. Itu aja, sesederhana itu. Yang kedua, kenapa Yesus saya harus, sabar ya, kenapa Yesus saya harus menderita MATI untuk mengambil nyawanya kembali? Itu adalah nubuatan, bukan ujuk-ujuk harus terjadi. Ada nubuatan di saya ya, sabar ya sahabatku ya, kalau kamu pribadi yang baik ya, kenali orang kalau kamu diskusi ya. Nubuatan di saya sebelumnya saya mau sampaikan, di saya itu ada lahir dan hidup sejaman 750 tahun sebelum Masehi. Dan ini menjadi nubuatan dan harus terjadi sebab nubuatan itu datang dari Allah sang sumber. Dan abad ke-1 terjadi. Apa kata Yesaya 53? Sabar ya, izin teman-teman. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah
tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampak, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ini merujuk kepada Yesus Kristus. 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. 5. Tetapi dia tertikam. Catat. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Siapa kepadanya? Yesus Kristus. Dan oleh belur-belurnya kita menjadi sembuh. 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. 7 terakhir. Catat ini poinnya, sahabatku. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keludi dengan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Itulah Yesus saya. Terima kasih, semoga Anda paham. Lanjut. Ya Bang, ini ada pertanyaan terakhir aku ya. Halo. Bang, bisa di mirroring? Iya. Kenapa Anda maunya bertanya udah. aja? Boleh Udah di gede ya, mirroring? udah gede ya. Kan sudah dijawab. Iya. Silakan kita mirroring. Anda bersedia? Ya oke lah, kalau mau di mirroring nggak apa-apa lah. Oke. Yuk. Baik, Oke. Pak Majus, monitor. Pak Majus. Pak Majus, monitor. Pak Injil. Kak Putri aja. Shalom, Kak Putri aja. Mirroring, Kak. Silakan. Oke, Princess, terima kasih. Coba Princess bantu Termiji 1375, Princess. Naik langsung ke Mizi nih. Waduh. Iya dong. Iya dong. Bentar, Kak. Berat, saudara, berat. Coba baca dulu, bukan tiramisu, tiramisu kali. Tirmizi ya, Kak. Jangan sampai tiramisu ini. enak. Tirmizi berapa, Kak? Tirmizi Termiji berapa? 1375. 1375. Ya, tolong dijelaskan ya, Syahrial. Oh, yang barang siapa menggauli binatang tidak ada dapat dosa, tidak ada dosa. Itu kan hadis tuh. Saya kasih saran ya untuk membaca, karena terlalu banyak tuh, ini menceritakan ke ini menceritakan ke itu, ke sini kan. Iya, Jadi langsung singkat aja aja. ya gini. Cerita barang punya cerita siapa- gitu. Jadi gini, cerita punya cerita. Nah, gitu kan menceritakan itu, singkat aja, Mbak. Silakan. Barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukuman atasnya. Hadis ini lebih sahih daripada hadis pertama. Hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama. Ini menjadi pendapat Ahmad dan Ishaq. Silakan. Oke, terima kasih Princess. Syahrial coba, karena ini hadis syahih dan menjadi pedoman amal ya. Pedoman amal yang bagaimana yang diceritakan bahwa menggauli binatang tidak ada hukum. Silakan. Yang mananya terus yang menjadi acuan rujukan kehidupan bagi semua umat manusia itu apa? Coba diulang. Udah Umi tuli lagi, aduh. Bentar. Baik. Tadi kan Begini, kata isinya. banyak ya. Barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukuman atasnya. Jelas?
ayat di sini menjadi pedoman amal menurut para ulama. Oke, Ya sampai sudah, situ. lanjutkan. Yang Jelaskan. menjadi pedoman para ulama itu apa? Ya, lalu kenapa tidak ada hukuman bagi yang menggauli binatang? Karena ini fakta ya, fakta. Di Gresik itu bisa kawin sama kambing. Berarti ini sudah tepat ini ajaran yang mengatakan pedoman amal bagi para ulama yang kemudian diikuti oleh para kaumnya lah ya, para kaumnya. Silahkan. Jangan ngopi Tolong. kau, jangan ngopi kau, report dia. Ya kan? Kita turunkan ya, karena dia ngopi langsung. Iya. Report ya. Nanti kalau kamu alasan cari data, ya ntar kamu naik lagi kalau udah temuin datanya. Ya. Jangan kau ngopi di atas. Aduh, habis akunnya orang kau buat ya. Ini ya, Islam tadi katanya bersedia di mirroring. Giliran di mirroring, mereka Langsung ngopi. Bingung gini. Halo. Nanya-nanya. Halo, selamat pagi Bang Kosim. Halo. Selamat kenal semuanya. Islam Kristen Bang? Pak, mic-nya Pak didekatin ke mulut, dimasukin ke mulut, kurang keras suara. Kamu? Suaranya keraskan sedikit boleh? Dekatin mic-nya Pak. Jangan mana? Hah? Gimana ini? Gimana ini? Iya, tadi Bang Kosim ini ada surat Tirmizi yang dimintakan Kak Putri ya tentang surat Tirmizi 1375.